kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas A1 sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, seperti biasa ya, untuk mengawali pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelasnya Mas Yufat ya untuk memimpin penyiapan dan semuanya untuk memulai. Silakan. Kalian duduk siap, gerak. Mari pembelajaran berdoa dimulai. Berada cukup, bisa. Selamat pagi, terima kasih Mas Yufat. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya, dan apa yang kita boleh bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan di pertemuan yang lalu. Masih ingat pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari apa? Mengenai inverse fungsi. Maka dari itu, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Nah, setelah inverse fungsi, nanti kita akan mempelajari inverse komposisi fungsi. Jadi ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu. Sudah mempelajari inverse, sudah mempelajari komposisi fungsi. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah inverse komposisi fungsi. Oke, sebelum kita masuk ke materi inverse komposisi fungsi, ya, nanti di sini guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yang akan kita capai, yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nanti tujuan pembelajaran pertama yang harus kita capai di sini, kalian nanti harus bisa menentukan inverse komposisi fungsi, kemudian nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan inverse komposisi fungsi ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai inverse komposisi fungsi lebih dalam lagi, coba yuk kita akan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai inverse terlebih dahulu ya. Kemarin kalian sudah ingat mempelajari inverse adalah suatu kebalikan. Yang dibalik apanya coba kemarin? Masih ingat tidak? Yang dibalik adalah daerah asalnya menjadi daerah hasil dan daerah hasil menjadi daerah asal. Jadi intinya kalau kita mempunyai sebuah fungsi ya kan ya, fungsi itu kan bisa kita tuliskan sebagai y ya kan, yang dari y sama dengan nanti kita ubah menjadi e sama dengan. Itu kemarin mengenai fungsi. Nah, sekarang kira-kira kalau mengenai inverse komposisi fungsi, jadi misalkan seperti ini ya, kalian bayangkan dari namanya saja adalah inverse komposisi fungsi. Berarti nanti kira-kira yang kita inversekan itu apanya? Fungsinya atau komposisinya? Komposisi fungsinya, betul. Jadi misal ya, ada sebuah soal ya, nanti diketahui dua fungsi. Misal ada fungsi f(x), ada fungsi g(x). Nah, misal kalau dari soal tersebut kita diminta menentukan inverse komposisi fungsinya, kira-kira yang akan kalian lakukan itu akan seperti apa? Akan mengapakan fungsi tersebut kira-kira? Silakan Farel yang agak keras. Yang pertama adalah mengkomposisikan dulu dua fungsi tersebut adalah fungsi f(x) dan juga fungsi x. Setelah ketemu hasilnya f(x), kemudian baru dicari. Oke, boleh ya. Jadi nanti cara pertama ya, dengan mengkomposisikan kedua fungsi tersebut, ya kan ya, Farel. Berarti fungsi f dan fungsi g kita komposisikan. Nah, hasil komposisinya nanti baru kita inversekan. Kira-kira ada cara lain tidak selain dengan cara yang seperti itu? Oke, silakan Odet. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua aku bisa dengan menginvert terlebih dahulu masing-masing fungsinya. Juga fungsi x. Ya. Oke. Jadi cara yang kedua yaitu nanti dengan cara kedua fungsi yang diketahui baik f dan g nanti kita inversekan masing-masing. Jadi kalau f di inverse nanti hasilnya adalah f inverse, g di inverse nanti hasilnya adalah g inverse. Nah, keduanya ini nanti baru kita komposisikan. Nanti juga hasilnya adalah inverse komposisi
fungsi. Tapi ingat ya, apabila kita menggunakan cara yang kedua, yang kita inversekan fungsinya masing-masing. Nah, nanti ada ketentuan rumusnya, ya kan ya. Jadi masih ingat tidak? Kalau misal nih kita punya F komposisi G, ini nanti akan kita inversekan. Nah, nanti berarti kan di sini kita kan menggunakan cara yang kedua, F-nya sudah di inverse, G-nya juga sudah di inverse. Nanti formulanya adalah menjadi G inverse dot F inverse. Ya kan ya? Nah, berarti kalau begitu berlaku kebalikannya. Kalau kita punya G dot F inverse, berarti nanti formulasinya bagaimana? F inverse dot G inverse. Ini yang dimaksud dengan inverse komposisi fungsi. Oke, karena pada pembelajaran hari ini ya kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya, di mana nanti pembelajarannya disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nah, kira-kira sekarang Bu ingin tanya terlebih dahulu, kalian sudah tahu belum gaya belajar kalian sendiri itu seperti apa? Sudah tahu belum? Oke, jadi nanti setelah ini ya, sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, Bu Guru akan memberikan link. Nah, di mana link tersebut nanti adalah link yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar kalian. Jadi silakan diisi link tersebut. Nah, dari situ nanti akan diketahui gaya belajar dari masing-masing kalian ya. Untuk linknya Bu Guru share saja di grup ya. Nah, serius. Oke, silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dipilih atau dijawab sesuai dengan kondisi kalian ya. Ini nanti kalian silakan berkumpul dengan yang gaya belajarnya sama ya, tapi tadi setelah guru hitung yang gaya belajar visual itu dominan ya, paling banyak. Jadi silakan nanti gaya belajar visual dibagi menjadi 3 kelompok, sedangkan gaya belajar auditori menjadi 2 kelompok dan gaya belajar kinestetik menjadi 1 kelompok. Silakan nanti yang depan semua ini 1, 2, 3 untuk gaya belajar yang visual, kemudian yang 1, 2 sini untuk yang gaya belajar auditori, terakhir sana nanti untuk yang gaya belajar kinestetik. Bagaimana, bisa dipahami? Ya udah, kalau bisa silakan semuanya berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Visual ini terus dibagi apa namanya? Digabung biasanya 1, 2, 3. Oke, bagaimana, sudah keluar hasil gaya belajar kalian masing-masing? Sudah. Oke, coba Bu ingin tahu ya, silakan angkat tangan bagi yang gaya belajarnya auditori. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sudah cukup. Sedangkan silakan angkat tangan bagi yang gaya belajarnya adalah visual. Ya, katanya ya. 16. Terakhir silakan angkat tangan yang gaya belajarnya kinestetik. Ya, walaupun ya sudah cukup. Nah, sekarang ya, untuk proses pembelajaran berikutnya nanti di sini kita akan berkelompok. Jadi kalian nanti akan berdiskusi
sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi silakan nanti yang auditori berkumpul dengan yang auditori, yang visual dengan yang visual, yang kinestetik dengan yang kinestetik. Berarti akan dijadikan menjadi berapa kelompok? Oke, bagaimana sudah menempati sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya? Oke, mau cek dulu visual kelompok visual 1 siap? Siap. Kelompok visual 2 siap? Siap. Kelompok visual 3? Siap. Kelompok auditori 1? Siap. Kelompok auditori 2? Siap. Kelompok kinestetik? Siap. Sekarang guru akan bagikan kalian LKPD ya, silakan nanti kalian diskusikan soal-soal permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Bukan Bu? Iya, SMA. Proses diskusinya sudah selesai ya? Kalau sudah, berarti sekarang tinggal presentasi. Silakan guru tawarkan untuk kelompok mana, silakan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompoknya Pak. Oke, boleh. Berarti kelompok visual 3 yang akan diwakili oleh Farel. Silakan. Oke, berarti kelompok lain silakan diperhatikan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan untuk ditanyakan saja. Ya. Soalnya perlu Tidak usah. langsung. Hah?
Bagaimana cara menjawab soal nomor 8? Jadi yang diketahui itu kan ada fungsi fx, yang dimana fungsi fx ini x plus 100 per 500. Ini tuh adalah sekian unit masih cetak, yang jumlahnya kita belum ketahui. Terus gx nya f inverse nya dulu. Jadi kalau dicari fungsinya ini. Jadi untuk mencari fx inverse itu kita pertama buat jadi kalau inverse itu kita mencari nilai x-nya. Yang pertama fx itu kan sama aja dengan fungsi y. Jadi kita tulis y sama dengan fungsinya ditulis. Kemudian kita kalikan 500-nya dengan y, jadi 500y. X plus 100 sama dengan 500y. Kemudian untuk membuat fungsi ini menjadi x, yaitu 100-nya dipindah luas ke sebelah kiri, jadinya x sama dengan 500y minus 100. Ini bentuk dari fx inverse. Terus langkah yang kedua kita cari gx inverse-nya. Cara nyari inverse fungsi sebelumnya yaitu dengan membuat fungsi y di sini. Terus habis membuat fungsi y kita cari fungsi x-nya. Kita ketemu hasilnya ini. Langkah selanjutnya ya, jadi setelah dicari yaitu disubstitusikan 65-nya ke dalam fungsi ini f inverse dan d inverse, itu ketemu hasilnya adalah 2.900 rupiah. Kenapa ini 65 enggak 65.000? Karena tadi dikasih tahu kalau fungsi ini tuh udah dalam ribuan rupiah, jadi tulisan 65. Jadi ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya teman-teman dari kelompok lain masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Ya, saya bertanya. Silva dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Silva, nomor 135. Izin bertanya, untuk mengapa kita tuh harus menggunakan rumus f inverse dan d inverse itu dalam aplikasiannya ini? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi pada dasarnya yang ditanyakan dari soal ini adalah kita mencari nilai x-nya. Jadi kalau x itu kan sama saja dengan fungsi yang diinverskan. Itu kan aslinya fungsi itu kan y sama dengan x bla bla gitu kan. Ya. Kemudian yang kita tuh disuruh mencari x. Jadi untuk mencari x ya otomatis fungsi itu diinverskan supaya menjadi x sama dengan berapa. Jadi makanya kita di sini menggunakan fungsi inverse karena yang kita cari adalah x-nya. Sedangkan fungsi yang di sini yang diketahui fx-nya, gx-nya itu kan biasanya kan kita tulis sebagai y. Yang kita tulis adalah yang kita cari adalah nilai x-nya. Maka dari itu kita menggunakan komposisi dari inverse-nya. Maka menggunakan f inverse dot g inverse. Seperti itu ya Karen ya. Betul. Bagaimana Pak? Gimana Mas Silva? Kalau kalian sudah Ya, sudah terima kasih. terima kasih juga atas pertanyaan. Ya. Mau disimpulkan diri, saya Rindy Putri yang 98. Mungkin izin revisi aja untuk tadi hasilnya itu bukan 2.900 rupiah, tapi 2.900 eksemplar. Dan untuk f inverse nya itu ditambahin huruf. Ya. Terima kasih atas revisiannya. Berarti yang 2.900 tadi adalah eksemplar ya? Iya, ya. 2.900 eksemplar. Seperti itu sudah cukup? Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Untuk kelompok visual 3 sudah cukup, bisa dipahami untuk penjelasan soal nomor 8 ini ya. Oke, kalau sudah berarti silakan ditutup. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, presentasi saya cukupkan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi inverse komposisi ini? Silakan, ada yang ingin. Oke, silakan siapa? Baik, jadi Boleh sambil berdiri, silakan. baik, jadi untuk kesimpulan materi inverse komposisi fungsi pada hari ini adalah kalau misalkan kita diberikan misalkan suatu kasus di mana terdapat dua komposisi untuk kita inverskan, itu bisa kita lakukan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah kita komposisikan dulu kedua fungsinya, baru kita inverskan, atau kita inverskan dulu masing-masing fungsinya, baru kita komposisikan seperti itu. Oke, nanti kesimpulannya untuk menyelesaikan inverse komposisi fungsi ada dua cara ya. Oke, yang lain sambil menyimak lagi Bu Rani. Nanti bisa kedua fungsi kita gabungan dulu atau kita komposisikan, kemudian nanti hasil komposisinya kita inverskan, atau masing-masing fungsi kita inverskan terlebih dahulu, baru hasil inversenya kita komposisikan. Nah, itulah proses inverse komposisi fungsi. Bagaimana semuanya bisa dipahami? Pembelajaran diskusi kita sudah selesai dan kalian sudah memahami proses dari inverse komposisi fungsi. Maka dari itu udah yuk sekarang kita kembali ke posisi masing-masing kembali. Jadi sudah tidak perlu lagi. Silakan tempat duduknya diatur lagi, ditata sesuai dengan tempat duduk awal kalian semula. Silakan yuk semuanya bisa. Pooling dulu ya, nanti kita akan melaksanakan ice breaking ya. Jadi silakan ice breakingnya nanti ice breakingnya adalah mengenai Marina menari. Jadi kalau Bu Guru bilang Marina, nanti tangan kalian diletakkan di dada ya, Marina menari ya, sudah seolah-olah kita menari ya. Kalau di atas nanti tangan letakkan di bahu. Kalau kata menara, tangannya membentuk menara ya. Bagaimana bisa dipahami? Ya, sekarang kita coba sama-sama ya. Ini tujuannya adalah melatih konsentrasi kalian. Ya, semuanya bangun berdiri terlebih dahulu. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Siap? Kalian dengarkan perintahnya dulu. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas. Kasih. Marina menari di atas menara, menara menari di atas Marina. Marina menari, menara di atas, menara menari, Marina di atas. Setelah tadi kita sudah explaining, bagaimana sudah fokus kembali ya? Sekarang kita lanjutkan dengan evaluasi. Jadi setelah tadi yang apa yang kita pelajari, coba kita akan evaluasi dengan cara kalian mengerjakan kuis yang ada di Moodle. Silakan kalian buka Moodle-nya, kalian cari kuis inverse komposisi fungsi dan silakan itu untuk dikerjakan sekarang juga. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya dan sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana untuk materi hari ini bisa diterima dengan baik? Jadi kalau begitu, karena materi ini adalah materi terakhir di materi komposisi fungsi ya, berarti artinya untuk pertemuan berikutnya kita persiapkan untuk penilaian ya. Oke, sudah kalau begitu, berarti kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi apa tidak dari kalian untuk pembelajaran hari ini atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita tutup dengan doa bersama. Ketua kelasnya kembali silakan Pak Sulfat untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Kalian terus
Bersiap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Melanjutkan, beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.